Ada hal yang berbeda dalam rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara maraton membacakan putusan dismisal atas sejumlah perkara yang pada intinya tidak dapat menerima gugatan yang melewati tenggat waktu dan tidak memenuhi syarat selisih suara yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada, pada permohonan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Bahrain Kasuba Iswan Hasim, Mahkamah mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Bajan, paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Hari ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi satu-satunya, karena memang nomor satu yang kemudian diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihitung ulang berkaitan dengan Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan. Kami sebagai kuasa hukum pemohon sejak awal sudah meyakini bahwa kami akan dikabulkan. Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum pemohon mengapresiasi penuh kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengawal demokrasi kita, mengawal pemilu yang berintegritas. Pada perkara lain, Heru Widodo selaku kuasa hukum Bupati terpilih Kabupaten Waropen Yeremias Bisai menyampaikan apresiasi atas putusan mahkamah yang mengatur bahwa setiap pelanggaran pilkada harus diselesaikan pada jalur yang tersedia dan tidak menumpuk di Mahkamah Konstitusi. Sebagai kuasa pihak terkait, ya kami menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena sebagaimana sudah disampaikan tadi, Mahkamah menyandarkan pada hukum positif yang menjadi patokan. Manakala memang pelanggaran itu yang terjadi dalam proses pemilihan seharusnya sudah diselesaikan sebelum pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara. Terkait berlakunya pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang menyebabkan gugurnya sebagian besar permohonan, kuasa hukum Kabupaten Waropen Budi Setianto menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku. Ia mendukung sepenuhnya sikap mahkamah yang konsisten menerapkan pasal 158, meski banyak kalangan mengharapkan MK dapat lebih menggali keadilan substantif. Ia mengakui terdapat kekurangan dalam pasal 158, hingga perlu adanya revisi. Tafsir daripada MK itu sudah tepat, karena ini kan sebenarnya 158 itu kan ditetapkan oleh DPR. Artinya bahwa di sini ketika mempermasalahkan masalah substansial terkait dengan soal ini, itu jangan kemudian dilemparin MK dong. Ini adalah kesalahan DPR, bahwa kenapa harus 2%, kenapa tidak 5%. Nah ini kan DPR yang menentukan. Kemudian sekarang ketika misalnya terkait dengan masalah substansial dengan masalah nantinya formal dipersoalkan, ya jangan menyalahkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana. Saya secara substansial, artinya pendapat bahwa itu harus didiskusikan kembali dan mungkin harus direvisi. Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jember, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Barat karena permohonan tidak memenuhi ambang batas syarat selisih suara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Hana Zuliet, Hamdi, MKTV News, melaporkan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.